Terus kalau kehidupan nggak terbukti berasal dari bumi dan nggak terbukti berasal dari alam semesta di dalam plasma quark gluon, terus dari mana kehidupan berasal? Loh, quark gluon plasma itu bukan tempat asal kehidupan, Om, dan sangat jauh dari alam semesta kita saat ini. Jadi sebelumnya saya sempat mereaksi salah satu video dari akun Instagram Rabita Alawiyah, dan setelah saya nonton beberapa video mereka lainnya, ternyata banyak sekali konsep-konsep fisika dalam konten-konten mereka yang perlu kita verifikasi lebih lanjut gitu. Dan tentu saja sangat penting bagi kita semua untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang mereka sampaikan. Jadi tanpa perlu banyak basa-basi, kita lihat dulu video mereka. Apa buktinya surga itu ada, Om? Ini buktinya. Hah? Tahu nggak? Bumi awalnya tuh bola panas selama 500 juta tahun. Oke, pada bagian ini sepakat lah ya. Memang benar bahwa bumi kita awalnya itu berbentuk bola panas. Jadi setelah terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi kita itu butuh waktu yang sangat lama untuk mendingin. Jadi permukaannya itu masih berupa lava ya, dan belum layak untuk menjadi kehidupan seperti sekarang. Jadi pada bagian ini oke lah. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Bahkan nih, sebelum ada Big Bang, semua alam semesta ini dulunya satu, namanya plasma quark gluon. Bentuknya itu kayak asap panas dan suhunya 4 miliar derajat Celcius. Mana ada yang bisa hidup suhu segitu? Nah, bagian ini yang beliau salah paham gitu. Kenapa? Karena quark gluon plasma itu bukan sesuatu yang ada sebelum Big Bang, tapi justru setelah Big Bang. Tepatnya di momen-momen awal sekitar sepersekian detik pertama setelah Big Bang. Lalu apa yang terjadi sebelum Big Bang? Ya, nggak ada yang tahu. Bahkan ilmuwan saja tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang terjadi sebelum Big Bang. Jadi, pernyataan Om ini bahwa alam semesta dulunya satu yang disebut sebagai quark gluon plasma itu salah kaprah. Faktanya, quark gluon plasma itu terjadi setelah Big Bang. Kecuali ya kalau Om ini punya teori sendiri mengenai quark gluon plasma yang sangat berbeda dengan yang dipahami oleh para fisikawan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu quark gluon plasma, saya akan coba jelaskan kata demi kata ya, meskipun saya tidak jamin ini penjelasan yang sederhana ya, tapi saya akan coba jelaskan semampu saya. Jadi kita mulai dari plasma dulu ya. Di SMA kita belajar bahwa bentuk materi itu kan ada tiga ya, ada padat, cair, dan gas. Dan ternyata di dalam fisika itu kita juga mengenal ada bentuk materi keempat. Apa itu? Ya plasma. Jadi plasma itu salah satu bentuk materi yang dalam fisika sering disebut sebagai bentuk keempat setelah padat, cair, dan gas. Well, secara umum kalau kita berikan energi seperti panas ke suatu zat, maka yang terjadi adalah ikatan antar partikelnya itu makin melemah. Misalnya kalau kita panaskan benda padat, dia bisa jadi cair. Kalau zat cair itu kita panaskan lagi, dia bisa jadi gas. Nah, padat, cair, dan gas itu hanyalah tingkat kebebasan gerak partikel yang berbeda-beda. Misalnya pada gas itu kan partikelnya bebas bergerak ke sana kemari membawa alamat titik. Jokes bapak-bapak. Jadi partikel gas itu bergerak ke sana kemari dan membawa alamat. Sorry. Jadi partikel gas itu bergerak ke sana kemari dan kadang bertabrakan satu sama lain. Tapi apa yang bakal terjadi kalau gas itu kita panaskan terus-menerus? Nah, pada suhu tertentu, tabrakan antar molekul itu jadi begitu keras sampai bisa menghancurkan yang namanya atom. Nah, di dalam atom itu kan ada yang namanya inti atom. Kemudian ada elektron yang bergerak mengelilingi inti atom tersebut. Nah, kalau suhunya itu sangat tinggi, maka elektron yang bergerak mengelilingi inti atom tadi itu bakal lepas dari inti atom. Nah, saat itulah kita punya yang namanya campuran inti atom dan elektron bebas. Dan ini yang kita sebut sebagai plasma. Pintar. Oke. Sementara quark gluon plasma itu beda lagi. Di sini itu bukan cuma atom yang hancur ya, tapi juga proton dan neutron yang ada di inti atom itu juga ikut pecah. Nah, proton dan neutron itu sendiri terdiri dari partikel-partikel kecil yang bernama quark. Dan quark ini direkatkan atau diikat oleh partikel yang bernama gluon.
Nah, secara teori, makin pusing kan? Nah, secara teori, saat energi atau suhu yang diberikan itu sangat tinggi, misalnya beberapa triliun derajat Celcius, maka proton dan neutron tadi itu bisa hancur, dan quark beserta gluonnya itu bisa lepas. Nah, campuran quark dan gluon bebas inilah yang kita sebut sebagai quark gluon plus plasma. Pintar. Di LHC atau Large Hadron Collider, para ilmuwan itu menabrakkan partikel-partikel dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau dua inti timbal itu ditabrakkan, maka ratusan proton dan neutron itu juga ikut bertabrakan. Hasilnya adalah akan muncul yang namanya ribuan partikel baru, dan kemudian menciptakan kepadatan dan suhu yang sangat-sangat ekstrim. Nah, di titik inilah muncul sejenak yang namanya apa? Quark gluon plasma. Tapi ya nggak lama karena sistemnya cepat dingin. Dan quark gluon tadi itu bakal balik lagi jadi partikel-partikel seperti proton dan neutron. Namanya plasma quark gluon. Bentuknya itu kayak asap panas dan suhunya 4 miliar derajat Celcius. Mana ada yang bisa hidup suhu segitu? Dan iya, suhunya itu memang bisa mencapai miliaran derajat Celcius, bahkan lebih. Dan suhu setinggi itu jelas nggak bisa mendukung yang namanya kehidupan seperti yang kita kenal. Tapi siapa juga yang bilang bahwa kehidupan harus eksis di fase quark gluon plasma? Itu fase yang sangat-sangat awal dari pembentukan partikel. Setelah itu alam semesta mendingin, quark membentuk proton dan neutron, lalu atom, baru kemudian setelah miliaran tahun kemudian, maka terbentuklah planet dan kehidupan. Jadi pertanyaan Om ini soal mana ada yang bisa hidup pada suhu se-ekstrim itu, ya memang nggak ada. Orang partikel-partikel dasar saja belum ada kok, apalagi kehidupan gitu. Ilmuwan yang meyakini bahwa kehidupan nggak berasal dari bumi bikin teori panspermia. Itu teori bahwa ada asteroid atau komet yang nabrak bumi dan membawa kehidupan, kayak mikroorganisme terus berevolusi. Tapi ya namanya juga teori, belum ada bukti. Oke, jadi pada bagian ini saya setuju sih, dan memang para ilmuwan juga sepakat bahwa asal-usul kehidupan di bumi itu masih menjadi misteri besar. Ada banyak sekali teori yang telah diajukan, tetapi ya semuanya belum bisa dipastikan sepenuhnya. Salah satu eksperimen paling terkenal itu adalah eksperimen Miller-Urey tahun 1950-an di Chicago University. Jadi eksperimen ini coba menunjukkan bagaimana bahan-bahan pembentuk kehidupan itu bisa terbentuk dari campuran gas sederhana yang kemudian dikasih aliran listrik itu. Dan ini dibuat menyerupai kondisi awal di bumi ya, dan hasilnya itu ternyata muncul yang namanya asam amino sebagai bahan dasar protein yang ternyata merupakan bahan dasar pembentukan kehidupan. Tapi ya itu baru langkah awal ya, dan belum cukup menjelaskan bagaimana molekul-molekul itu bisa menjadi makhluk hidup. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada teori yang namanya panspermia? Jadi teori Mas Permadi Arya, Abu Janda. Jadi teori panspermia itu adalah teori yang bilang bahwa bahan-bahan awal kehidupan seperti asam amino dan juga mikroorganisme itu mungkin saja datang dari luar angkasa. Misalnya ya terbawa oleh komet atau asteroid yang menabrak bumi kita gitu. Artinya ya bahan-bahan pembentuk kehidupan itu bisa saja berasal dari luar bumi dan kemudian berevolusi di planet kita sendiri, yaitu bumi. Pertanyaannya adalah apakah ada buktinya? Well, sebenarnya ada petunjuk ilmiah yang membuat teori ini masuk akal. Misalnya, meteorit Murchison yang jatuh di Australia tahun 1969 kalau nggak salah, itu ternyata mengandung puluhan jenis asam amino alami, yaitu bahan dasar pembentuk protein dalam sel hidup. Kemudian ada juga misi Jepang Hayabusa membawa pulang sampel dari asteroid Ryugu, dan ditemukan lebih dari 20 jenis asam amino di sana. Dan ada juga micrometeorite yang ditemukan di sedimen tua Afrika Selatan yang ternyata juga membawa material organik dari luar angkasa. Artinya bahwa bahan-bahan dasar kehidupan itu memang bisa terbentuk di luar angkasa dan bisa sampai ke bumi. Tapi ya tentu saja belum ada bukti langsung bahwa kehidupan pertama di bumi itu ya memang datang dari sana. Nah, selain teori Mamma Mia ini, jadi selain teori panspermia ini, ilmuwan juga mempertimbangkan bahwa kehidupan pertama itu mungkin saja terbentuk di bumi itu sendiri. Misalnya di mata air panas seperti yang ada di Islandia atau Yellowstone,
kemudian diventilasi hidrotermal di dasar laut, di mana air laut itu bertemu dengan magma dan kemudian menghasilkan yang namanya energi dan bahan kimia yang cocok untuk reaksi kehidupan gitu. Tapi karena kondisi permukaan bumi 4 miliar tahun lalu itu sudah sangat berbeda dengan yang kita kenal saat ini, maka jejak awal kehidupan itu ternyata sangat sulit untuk ditemukan. Ditambah lagi ya sering terjadi tabrakan asteroid besar yang bisa saja itu memusnahkan kehidupan yang baru saja muncul dan ya harus dimulai ulang lagi dari awal. Tapi kalau argumen Om tadi mengenai itu cuma teori, ya agak kurang sih kalau dipakai untuk menyindir panspermia. Kenapa? Karena teori panspermia itu bukan sekedar spekulasi kosong, tapi didukung oleh beberapa bukti seperti asam amino di meteorit dan asteroid. Meskipun ya belum bisa dijadikan landasan yang sangat kuat gitu. Jadi ya ini bukan well established theory, tapi developing theory. Artinya teori yang masih terus dikembangkan gitu. Ilmuwan memang belum bisa memberikan jawaban pasti karena kondisi awal bumi itu sulit dipelajari. Makanya ya mereka terbuka pada banyak kemungkinan. Ilmuwan ngabisin uang miliaran dolar buat neliti kehidupan di planet lain, atau kali aja ada alien di luar. Dan mereka sampai saat ini belum mampu nemuin bukti adanya kehidupan di luar bumi, bahkan di seluruh alam semesta. Well, kita nggak bisa pungkiri bahwa memang ilmuwan itu mengeluarkan dana besar-besaran untuk riset soal kehidupan di luar bumi. Dan bagi saya, itu kayaknya buang-buang uang juga sih. Contohnya kayak program SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, kemudian misi NASA ke Mars, kemudian ada James Webb Space Telescope, dan lain-lain gitu. Nah, mereka ini kayak mencari jejak-jejak kehidupan mulai dari mikroorganisme sampai kemungkinan planet yang mirip dengan bumi. Dan memang benar, sampai sekarang belum ada bukti langsung bahwa ada kehidupan lain selain di bumi. Tapi itu bukan berarti pasti nggak ada. Artinya ilmuwan tetap terbuka pada kemungkinan. Semesta ini sangat luas ya, ada triliunan galaksi, masing-masing punya miliaran bintang dan planet. Jadi kalau kita belum ketemu, ya bisa saja karena teknologi kita belum cukup canggih, atau ya memang tempatnya belum ditemukan. Terus kalau kehidupan nggak terbukti berasal dari bumi, dan nggak terbukti berasal dari alam semesta di dalam plasma quark gluon, terus dari mana kehidupan berasal? Oke, pada bagian ini kelihatan sekali bahwa kesimpulan dari Om ini agak ngawur. Pertama-tama sangat penting untuk membedakan antara belum terbukti dan tidak terbukti. Dua hal ini kelihatannya mirip, tapi maknanya beda jauh. Nah, dalam sains, kalau sesuatu dibilang belum terbukti, itu bukan berarti salah atau mustahil. Itu artinya kita masih butuh lebih banyak bukti untuk memastikannya. Sains itu tidak asal-asalan bikin klaim. Semuanya itu harus lewat proses observasi, eksperimen, dan pengujian ulang. Jadi justru karena sains didorong oleh rasa ingin tahu, maka wajar saja kalau banyak hal itu masih dalam tahap pencarian. Dan dari situlah sains itu terus tumbuh, berkembang, dan merevisi dirinya sendiri kalau ternyata ada penemuan baru yang bertentangan dengan penemuan yang lama. Kalau kita baca-baca berita ya, sekarang itu riset soal asal-usul kehidupan di bumi itu makin berkembang di Chicago University. Soalnya ya makin banyak planet di luar tata surya kita, yaitu exoplanet yang ditemukan gitu. Jadi makin penting bagi kita untuk tahu apa sih bahan dasar kehidupan itu, kemudian gimana cara kita mengetahui tandanya. Jack Szostak, salah satu peraih Nobel, sekarang itu lagi memimpin proyek besar bernama Origin of Life Initiative. Nah, ini proyek gabungan dari para ahli kimia, astronomi, geologi, dan geofisika. Bahkan kata salah satu prof lain, yaitu Profesor Cesla namanya, dia bilang bahwa sekarang itu kita punya banyak sekali data baru, mulai dari misi seperti Hayabusa atau Osiris-Rex, itu memberikan kita potongan asteroid. Kemudian ada James Webb Space Telescope, juga memberikan kita data luar biasa soal planet-planet. Dan dia itu sangat yakin bahwa kita itu bakal bikin kemajuan besar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan di awal bumi gitu. Kemudian yang kedua yang bikin argumen beliau makin ngawur lagi adalah ketika beliau bilang bahwa kalau kehidupan tidak muncul dari alam semesta di dalam quark gluon plasma, lalu dari mana kehidupan berasal? Terus kalau kehidupan nggak terbukti berasal dari bumi, dan nggak terbukti berasal dari alam semesta di dalam plasma quark gluon, terus dari mana kehidupan berasal?
Loh, quark gluon plasma itu bukan tempat asal kehidupan Om, dan sangat jauh dari alam semesta kita saat ini. Itu adalah fase yang sangat-sangat awal sesaat setelah Big Bang. Ketika suhu dan tekanan ekstrim bikin quark dan gluon itu belum menyatu jadi proton dan neutron. Dan pada tahap itu ya memang belum mungkin ada kehidupan karena kondisinya terlalu panas dan belum ada atom sama sekali. Jadi sangat tidak masuk akal menjadikan quark gluon plasma sebagai tolak ukur sumber kehidupan karena memang kita nggak bahas kehidupan di situ. Dan sepertinya Om ini risetnya kurang mendalam gitu. Jadi poinnya adalah harus ada satu tempat entah di mana yang punya kehidupan, tumbuhan, manusia, binatang dan makhluk hidup lainnya di luar alam semesta kita. Dan tempat itu harus punya sistem transportasi makhluk hidup ke bumi. Oke, ini sebenarnya bukan kesimpulan yang objektif ya, tapi lebih ke keyakinan pribadi atau pandangan teologis dari Om ini. Dan itu sah-sah saja sih. Ilmuwan sampai sekarang memang belum tahu pasti bagaimana awal mula kehidupan yang muncul di bumi kita. Ada banyak teori sih yang lagi diteliti, yang sedang dikembangkan, dan memang belum semua jawabannya ketemu. Tapi ya itu bukan alasan untuk bilang bahwa berarti pasti ada dunia lain di luar alam semesta yang isinya kehidupan lengkap. Ya bisa saja sih, tapi selama itu landasannya hanya pada keyakinan pribadi, maka itu hanya bisa jadi konsumsi internal dari para pemilik keyakinan itu. Kalau mau ngotot bahwa klaim kita lah yang paling benar, ya tinggal diuji saja. Bisa nggak dibuktikan klaim semacam itu? Dan tempat itu harus punya sistem transportasi makhluk hidup ke bumi. Kemudian soal klaim Om ini mengenai transportasi makhluk hidup ke bumi, ya harus diperjelas juga. Bagaimana mekanismenya, buktinya apa, dan bisa diuji atau enggak gitu. Kalau landasannya lagi-lagi pada keyakinan, ya gimana cara mengujinya gitu. Di saat ilmuwan masih gagal cari-cari sumber kehidupan lain di luar bumi, kita tahu bahwa kehidupan itu nggak berasal dari alam semesta, tapi berasal dari satu tempat yang sains belum ketahui. Dan Al-Quran udah ceritain tempat itu, detail, namanya Jannah. Oke, ini sangat penting untuk dicatat ya. Masih gagal bukan berarti gagal terus kan? Ingat bahwa sains itu terus berkembang. Apa yang hari ini belum bisa dijelaskan oleh sains, bisa jadi beberapa tahun ke depan akan ketemu jawabannya. Nah, kalau nanti Jack Szostak beserta timnya berhasil menemukan fakta bahwa kehidupan itu berasal dari asteroid atau komet, gimana dong Om? Apakah Om akan merevisi pernyataan Om? Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak buru-buru dalam membuat klaim. Karena pada akhirnya, ketika sains memberikan fakta baru yang bertentangan dengan klaim kita, yang dihubungkan dengan keyakinan dan lain sebagainya, ya yang rusak itu bukan hanya kita, tapi keyakinan kita juga, agama kita sendiri. Jadi ya sekali lagi, kalau kita percaya pada Al-Quran, maka sah-sah saja kita meyakini bahwa surga itu nyata. Dan kehidupan memang berasal dari sana. Tapi sangat penting untuk dipahami bahwa keyakinan agama itu tidak sama dengan bukti ilmiah. Dalam sains, sesuatu itu dianggap fakta kalau bisa diuji, diverifikasi, dan diamati. Surga sebagai sebuah konsep spiritual itu berada di luar jangkauan sains. Jadi nggak bisa dibuktikan atau dibantah oleh sains. Sekali lagi, saya ulangi, dalam sains kita itu nggak bisa membuktikan bahwa surga itu ada. Begitupun sebaliknya, kita juga nggak bisa membantah bahwa surga itu tidak ada. Kenapa? Ya, karena kita nggak punya tools atau metode untuk membuktikannya ada ataupun sebaliknya. Yang jelas, setiap kali kamu ngaca, ingat bahwa surga itu ada. Setiap kali kamu ngaca, ingat surga itu ada. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.